Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar Ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Cuacanya gimana Bu di sana Bu? Bogor hujan nih barusan. Ya, Hujan. Bandung hujan. Bandung hujan juga merata ya. Ada yang Jawa? Sukabumi angin besar. Oh, Sukabumi angin besar, tapi nggak hujan. Enggak. Sedikit mungkin hujan di luar, di rumah nggak hujan. Ya baik teman-teman, kita mulai aja ya. Insya Allah nih udah jam mau menjelang 5:30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali di kajian Pejuang Subuh. Insya Allah nanti akan ditemani oleh Bu Dewi Diana Sofia yang akan menemani teman-teman semua di sini. Marilah sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, minggu lalu itu sebelum ada Bawinin kakak sama adek. minggu lalu itu kan ada sesi bertanya jawab ya, tapi sebelum itu ada materi sedikit dari Bu Dewi. Nah, saya seperti biasa minta dari teman-teman untuk membagi materi minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi ini. Saya minta kepada Bu Dewi. Nah, Bu Dewi dari Sentul Bogor. Bu Dewi jangan lari Bu. Oke. Nah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tanggal 23 itu catatan saya ketika Nabi Muhammad merasa didiamkan ya selama 6 bulan, ketika Rasul merasa dibiarkan oleh Allah selama 6 bulan tidak mendapat wahyu, lalu Allah datang dengan surat Ad-Duha. Jadi kemarin itu lagi hari tanggal 23 itu kita ngebahas tafsir Ad-Duha surat Ad-Duha itu aja. Artinya bisa dilihat ya maksudnya. Catatannya cuma surat Ad-Duha Oh gitu. Yang lain ada yang mau menambahkan? Silahkan. Dari Bu Dewina terkait Ad-Duha. Ayo dibantu. Teman-teman. Assalamualaikum, ini ada orang. Teriska. Hadiah Teriska minggu lalu. Ya Bu. Review dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu 30 Januari kemarin, hari Sabtu, itu masih membahas tentang hati yang sehat, yaitu hati yang selalu bersyukur karena Allah. Jadi manusia itu di dunia ini terlibat di antara cinta segitiga, di mana pilihannya itu Allah atau dunia. Nah, ketika kita saat ini sudah mengetahui mana cinta yang sejati, mana cinta yang sebenarnya, yaitu Allah, maka kita harus mencari cara bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Nah, jika cinta pada dunia itu siap-siap nantinya Allah padamkan cinta yang semu itu dengan
berbagai macam persoalan-persoalan kayak ujian, terus musibah atau dan yang lainnya. Karena sejatinya Allah hanya ingin manusia itu mencintai Allah saja. Nah, di situ dijelaskan juga tentang surat At-Taubah terkait tentang cinta terhadap dunia. Nah, kemudian cinta itu kita tidak bisa pisahkan dari naluri nau, yaitu gharizah nau atau naluri rasa kasih sayang gitu kan. Yang dimana naluri nau itu adalah khasiat atau qadar yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memahami bagaimana untuk bisa menyampaikan naluri nau ini kepada Allah juga, maka kita harus bisa men-setting hati kita, harus bisa merangsang hati kita agar bisa mencintai Allah gitu. Karena cinta itu datang dan perginya itu karena ada rangsangan dari luar dan dari dalam, yaitu berupa fakta yang ada di luar yang terindra dan juga pikiran hati. Nah, maka carilah rangsangan luar dan dalam itu. Caranya itu ketika kita mau menumbuhkan cinta kepada Allah, maka harus mendekat pada cintanya Allah atau yang disebut dengan maghfiratullah. Nah, di situ Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi ketika manusia selalu hambar hatinya karena Allah, tidak lagi bergetar, kemudian dalam kemaksiatan Allah biarkan. Nah, itu bisa jadi tidak adanya petunjuk yang datang dari Allah karena kefasikan hatinya. Yaitu yang dimaksud dari fasik di sini adalah yang mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian kisah sahabat juga dijelaskan, sahabat yang meninggalkan kecintaan kepada dunia demi menggapai cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya pada saat hijrah gitu. Di situ kemarin dijelaskan tentang sejarahnya Abdurrahman bin Auf, yang beliau itu adalah sosok yang kaya raya, yang punya banyak harta tanah di Mekah. Kemudian dia tinggalkan semua harta yang dia miliki di Mekah itu dan hijrah tanpa membawa hartanya, hanya pakaiannya saja. Dan dia melakukan itu semata karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan apabila cintamu tulus, maka kamu akan mentaatinya. Ketika kita bisa taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat, di situ berarti kita mulai bisa mencintai Allah. Nah, bagaimana juga bisa taat jika tidak mempelajari syariatnya. Nah, jadi untuk bisa masuk ke taat itu, kita harus memahami apa saja syariat yang Allah perintahkan kepada manusia di bumi. Kadang manusia itu hanya tahu Islam itu sekedar perkara ibadah fikih, ibadah yang dirinya dengan Allah gitu, hubungan dirinya dengan Allah seperti sholat, kemudian juga fikih-fikih yang lainnya gitu kan. Sementara syariat-syariat yang berhubungan dengan ekonominya, berhubungan dengan kehidupannya itu banyak dilupakan gitu. Nah, di sini untuk bisa taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka harus bisa berjuang untuk menuntut ilmunya, untuk mempelajari apa saja syariat yang Allah jelaskan itu melalui kajian-kajian. Nah, untuk yang selanjutnya materi tanya jawab, Bu. Jadi itu aja ya berarti ya. Halo? Halo? Jangan aku sendiri yang. Assalamualaikum. Enggak, Terika. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagus banget Teteh itunya. Rinci banget. Ya, Bu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya masuk nggak, teman-teman? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Lama. Ini kayaknya
Itu ada suara orang. Masuk suara orang. Ya, alhamdulillah, insya Allah nih Bu Dewi sudah bergabung bersama kita ya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dewi. Terima kasih kepada Teh Rizka dan Bu Dewina untuk berbagi materi minggu lalu ya yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali oleh Bu Dewi. Kepada Bu Dewi, saya persilahkan untuk menemani teman-teman di sini. Mangga. Bu Dewi. Kak Yani baru nyampe. Tarik nafas dulu. Sampai kemana nih? Nyampe di Zoom. Oh ya, itu. Ada suara-suara masuk itu. Iya, ini padahal udah dikecilin paling kecil. Udah dijauhin. Di-off-kan aja, di-off-kan. Udah Suaranya. di-off, nggak bisa di-off kan kalau Zoom. Oh iya. Bentar ya. Udah. Suara saya keras, jelas nggak kedengerannya? Kecil Jelas. suaranya Teh. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Tapi Nah, yang kecil. suaranya kecil pakai headset. Ya, udah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, saya di sini di Bogor sekarang hujan. Bagaimana tempat lain hujan? Ya, sama. Bu. Alhamdulillah terang. Alhamdulillah berkah. Ya, alhamdulillah memang lagi musimnya ya. Kita sama-sama berdoa ya. Disunahkan ketika hujan itu. Kalau hafal doanya ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya. Kita meminta atas hujan ini manfaat. Masya Allah, teman-teman, Allah itu begitu indah ya. Allah itu maha indah dan begitu indah juga pengaturan Allah dalam urusan kehidupan ini. Ya. Semua kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang tidak ada maksudnya gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada maksudnya. Allah turunkan hujan dan setiap kejadian pun ya Allah menganjurkan ya atau memerintahkan kepada kita ya agar kita senantiasa menghadapinya dengan amalan-amalan yang terbaik. Yang paling sederhana adalah ketika kita menghadapi sebuah keadaan, amal yang paling bisa kita lakukan yang pertama kali ya, mengucapkan hamdalah, kita bisa berdoa atas dalam keadaan kita alami. Contohnya tadi seperti hujan tadi ya. Dalam keadaan hujan disunahkan berdoa. Bahkan ketika hujan itu adalah salah satu waktu yang mustajab ya. Waktu terbaik ya, salah satu waktu yang terbaik diijabahnya doa. Nah, teman-teman, begitupun dengan ilmu ya. Ada keadaan-keadaan kita memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu ya. Karena ilmu ini adalah cahaya ya. Cahaya dalam kehidupan kita ibarat ya kalau dikatakan ilmu itu cahaya kenapa? Karena sifatnya cahaya itu kan menerangi dalam kegelapan. Ya. Banyak kondisi-kondisi di mana kita itu seringkali mengalami rasanya gelap kehidupan ya. Rasanya gelap kehidupan. Dikatakan gelap itu ketika apa sih? Ketika kita merasa begitu banyak masalah, tambah banyak, tapi kita tidak tahu solusinya apa. Ya. Kita tidak tahu cara menghadapinya bagaimana. Makin banyak, makin terasa gelap. Nah, kenapa gelap? Karena bisa jadi saat itu kita, kemungkinan besarnya adalah karena kita tidak punya ilmu. Ya. Dan untuk menerangi kegelapan tadi membutuhkan ilmu. Atau kita punya ilmunya tapi lupa. Sehingga disinilah pentingnya kita mengulang-ulang lagi ilmu yang sudah kita miliki ya,
Dan kita juga penting sekali tidak pernah bosan untuk hadir di kajian-kajian ilmu. Nah itu, karena kita butuh cahaya dalam kehidupan ini. Dan ketika mengkaji ilmu, ini adalah juga salah satu waktu ya, waktu mustajab, waktu untuk diijabah doa kita, ya maka perbanyak doa ketika menuntut ilmu. Silahkan sebanyak-banyaknya. Videonya off ya? Iya, Bu Dewi. Atau nggak usah pakai video aja? Bu Dewi, Ya. tolong pindahkan posisi saya jadi host. Tadi saya sempat keluar, Zoom-nya error. Kenapa tuh keluar? Sebentar. Jadi host? Iya. Udah ya? Udah belum? Udah. Ya, alhamdulillah. Saya juga muncul lagi. Ini memang nggak boleh kesenggol ininya nih, kabelnya. Ya, alhamdulillah. Tadi sampai di mana? Ya, tentang ilmu ya, tentang mengkaji ilmu. Dan memang ketika dalam majelis ilmu ini, teman-teman, Allah pun menganjurkan kita ya, ada doa-doa ketika kita mau mencari ilmu. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ya, banyak doa-doanya. Ya, salah satu doanya yang paling masyhur, yang terkenal, yang sering kita baca adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan berikanlah kami pemahaman. Jadi dua ini yang memang diminta, tidak hanya dapat ilmu tapi dapat pemahaman. Karena pemahaman ini teman-teman ya, banyak orang berilmu tapi tidak paham sehingga akhirnya tidak melaksanakan. Ya. Tapi ketika punya ilmu dan dia paham, insya Allah dia akan dimudahkan ya untuk melaksanakannya. Di dalam surat Al-An'am ayat 125 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Saya lagi berhalangan jadi saya langsung terjemahan ya teman-teman ya, mohon maaf. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk ya, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Ya, Masya Allah. Jadi, siapa yang dikehendaki Allah, maka kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuknya. Ya, tapi tentu saja tidak begitu saja kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Siapa saja yang akan Allah berikan petunjuk dalam hal ini, teman-teman, petunjuknya adalah berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau petunjuk berupa Irsal wal Bayan, Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah Allah turunkan, Allah berikan kepada kita sejak 14 abad yang lalu. Yang mahal itu adalah petunjuk berupa taufik dari Allah SWT. Ya, dengan taufik inilah kita akan dimudahkan untuk melaksanakan ilmu-ilmu ya, untuk memahami ilmu dan memudahkan untuk melaksanakannya. Nah, inilah taufik. Apa syarat mendapatkan taufik? Insya Allah kita sering bahas ya, bahwa syarat mendapatkan taufik adalah ketawaduan kita ya. Ketawaduan kita ya, apa itu tawadu? Yaitu rendah diri di hadapan Allah ya, dan rendah hati di hadapan manusia. Kebalikan dari tawadu itu adalah sikap sombong. Sombong itu apa? Tidak mau menerima kebenaran ya. Nah, jadi teman-teman agar kita terus diberikan hidayah ya, tidak hanya melangkah mencari ilmu tapi kita berusaha memahaminya dan kemudian kita mohon kepada Allah diberikan taufik. Nah, bagaimana cara memahami ilmu? Yaitu dengan cara banyak sekali ya, cara untuk memahami ilmu. Ya, langkah pertama adalah teman-teman biasakan mencatat. Ya, biasakan mencatat ilmu yang kita miliki. Karena tidak ada satupun ulama yang pernah saya dapati ya, kisah hidup mereka sukses, tidak ada satupun yang mereka itu bisa sukses tanpa diawali dengan mencatat. Bahkan ada seorang ulama yang tidak punya buku catatan, beliau berusaha mencatatnya di lengannya. Pura-pura mencatat karena tidak punya alat tulis. Tapi kata beliau itu adalah untuk memudahkan. Ya. Beliau mengingat ilmu yang diberikan oleh gurunya. Masya Allah ya. Kesungguhan dalam mencari ilmu. Sehingga kesungguhan inilah ya, mencatat ya. Langkah pertama adalah mencatat, yang kemudian yang langkah berikutnya apa? Mengulang-ulang. Ya, membaca mengulang-ulang atau mengkajinya diulang-ulang dengan tema yang sama. Itu insya Allah akan
apa istilahnya murojaah ya, murojaah ilmu yang kita miliki, insya Allah itu akan menghantarkan kepada semakin paham dan semakin paham. Kemudian mutalaah ya, mendalami ya, tidak hanya mengulang tapi dalami terus, kaji terus ya. Kita istilahnya kalau anak sekarang bilangnya apa ya, kepoin terus gitu ya, penasaran terus ya tentang kajian ini misalnya, tentang sekarang mungkin sedang bahas fikih apa, kita nggak berpuas diri ya, cukup sekali mendengarkan tapi tidak mendalami. Maka seorang penuntut ilmu yang betul-betul yang mendapatkan pemahaman, dia akan melangkah seperti tadi, mencatat, mengulang-ulangi membahasnya ya, mengulang-ulangi mengkajinya, kemudian dia juga akan memperdalam terus ilmu yang dia kaji, maka itu akan mengantarkan kepada pemahaman. Dia tidak akan berpuas diri hanya ikut satu kali kajian selesai gitu ya. Tapi karena dia penasaran, dia ingin paham, dia akan mengulang-ulangnya. Nah, itulah teman-teman harus kita lakukan ya. Ini juga pembahasan ini sering saya ulang ya, karena tadi adalah salah satu langkah kita untuk memahami ilmu-ilmu yang kita selama ini ya sering yang sudah kita kaji insya Allah. Karena kita ingin sekali ilmu yang kita miliki itu bermanfaat ya. Dan kemudian teman-teman kita juga dianjurkan untuk berdoa dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, karena banyak sekali ilmu tapi banyak yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, begitupun teman-teman di hari ini ya, karena banyak pertanyaan yang masuk ke saya ya, pertanyaan yang masuk ke saya, teman-teman yang baru mengkaji ya, yang baru gabung di kajian subuh ini ya, insya Allah saat ini saya ingin review ya teman-teman, review tentang kajian-kajian kita yang sebelum-sebelumnya hingga di minggu kemarin ya, terkait dengan apa sih ya di kajian pejuang subuh itu yang dikajinya apa gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau share screen ya, insya Allah. Apa sih yang, karena begini, semua orang itu ketika melakukan sesuatu pasti ada maksudnya, ya, pasti ada maksudnya. Di pejuang subuh ya, kami dari pembuktian cinta, kenapa mengambil tema inspiring love? Itu pasti juga ada maksudnya. Kenapa bikin kajian pejuang subuh? Itu ada maksudnya, gitu ya. Nah, insya Allah kita akan berbagi dengan teman-teman. Saya akan share screen. Ini juga ada pengulangan, insya Allah ya, kita niatkan kepada Allah bahwa dengan pengulangan ini kita ditambah pemahamannya dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini ya teman-teman, sudah tampil ya? Sudah tampil Teh Yani? Teh Yani yang tampil. Udah. Maksudnya PPT-nya. Ya. Ya, teman-teman, berawal dari pertanyaan ini sebetulnya. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita saja manusia ya, melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Ya, dari mulai bangun tidur. Kenapa bangun? Pasti ada tujuannya ya. Terus mungkin kita mandi. Kenapa mandi? Pasti ada tujuannya. Kita makan. Kenapa makan? Ada tujuannya. Kita marah pun sama anak ya, sama siapa, ada tujuannya. Ya. Apapun kita lakukan pasti ada tujuannya. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tujuannya. Kenapa menciptakan kita? Ya. Kenapa menciptakan kita dan berikut alam semesta ini? Pasti ada tujuannya. Dan kita sudah sama-sama paham insya Allah tujuannya ya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah mengabarkan kepada kita. Ya, mengabarkan kepada kita apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya. Mereka itu liya'budun ya, untuk mengabdi, untuk beribadah ya, untuk menjadi seorang hamba. Ya. Jadi yang namanya mengabdi itu pasti seorang hamba. Ya, siapa itu hamba? Yaitu seseorang yang mengabdikan dirinya kepada seseorang atau sesuatu. Ya. Dan dalam hal ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita dapati ya istilah hamba, ya, hamba sahaya itu tuh apa sih? Adalah orang-orang yang memang mengabdi, ya. Mengabdi pada sesuatu atau seseorang. Nah,
Dan dalam hal ini, ya, tujuan Allah menciptakan kita adalah semata-mata kita itu untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insya Allah sudah difahami oleh kita semua ya teman-teman. Jadi ini review saja ya. Karena selanjutnya di dalam ayat ini teman-teman, surat Al-Anbiya ayat 35 ya. Teman-teman bisa kita lihat ya bahwa di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita ya bahwa setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, jadi di dunia ini Allah menciptakan kita untuk mengabdi. Nah, pengabdian itu dalam hal apa ya? Dalam hal ya kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalani kehidupan ini ya. Apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan ya, baik itu berupa keburukan ataupun kebaikan, Allah meminta kita tetap mengabdi kepadanya dalam keadaan tadi, karena tiadalah dalam kehidupan ini hanya ada dalam dua keadaan ini ya. Kalau tidak Allah uji dengan keburukan, Allah uji dengan kebaikan. Nah, dalam hal ini Allah ingin kita merespon ujian ini ya, ujian baik berupa kebaikan ataupun keburukan, Allah minta kita meresponnya dengan tetap mengingat bahwa kita adalah sebagai seorang hamba. Ya, karena banyak orang ya, hambanya siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang akhirnya ketika Allah berikan ujian ini berupa mungkin keburukan atau kebaikan, dia jadi lupa bahwa dia adalah hambanya Allah. Ya, dia lupa ya. Kapan dia itu lupa ya? Dan kapan dia dikatakan tidak lupa ya? Yaitu ketika dia merespon semua ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini baik berupa kebaikan ataupun keburukan dengan respon ya yang dia sesuaikan dengan syariat-syariatnya Allah, dengan petunjuk-petunjuknya Allah ya. Jadi maha baik Allah kepada kita ya. Maha baik ya, Allah itu maha baik ya. Allah itu maha rahman ya. Allah itu ar-Rahman, maha sayang kepada kita, dan Allah itu ar-Rahim ya. Allah itu sayang kepada orang-orang muslim ya. Kenapa? Jadi ketika Allah berikan kita ujian, baik berupa keburukan atau kebaikan, Allah juga sudah siapkan jalan keluarnya. Cara meresponnya Allah sudah siapkan. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi seorang hamba. Supaya kita tidak terjerumus kepada kegelapan dan kita tidak menghamba kepada yang lain selain kepada Allah. Allah berikan petunjuk-petunjuknya untuk menghadapi ujian-ujian ini. Yaitu apa? Dengan syariatnya. Ya. Jadi ketika kita diberikan keburukan, coba lihat syariatnya, petunjuk dari Allah, seperti apa kita meresponnya. Ya. Dan ketika kita diberikan kebaikan pun begitu, lihat petunjuk dari Allah. Bagaimana kita cara meresponnya dengan baik. Ya. Dan teman-teman, tidak hanya itu saja bentuk sayangnya Allah. Ya. Jadi ketika Allah beri ujian, Allah kasih petunjuk. Ya, untuk menghadapi ujian tadi. Dan sayangnya Allah tidak hanya sampai di situ, yaitu apa? Ketika kita mengikuti petunjuknya tadi, dalam merespon ujian, Allah sudah siapkan hadiah lain, ya, berupa surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, kurang apa Allah itu begitu baiknya kepada kita, ya teman-teman. Nah, dan di dalam ayat lain, ya, dari sisi lain, Allah menggambarkan bahwa ujian-ujian ini tadi, teman-teman, itu adalah hanya sebuah permainan. Ya, adalah sebuah permainan atau dikatakan bohong-bohongan. Ya. Dan ini Allah yang mengabarkan kepada kita di dalam surat apa teman-teman? Al-Hadid. Ya. Saya karena lagi berhalangan, boleh minta tolong salah satu teman-teman untuk membacakan ayatnya, silakan, supaya tambah barokah. Ya. Karena Al-Quran itu, mukjizatnya itu ada di dalam bahasanya. Ya. Mudah-mudahan dengan kita membacakan ayatnya, Allah tambahkan lagi barokah dan Allah tambahkan lagi pemahaman kepada kita semua. Silakan, saya tidak mau menunjuk, teman-teman saja yang mau membaca ayatnya. Silakan fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Siapa? Boleh langsung menyalakan mic-nya. Ya. Nggak usah malu bacaannya, mungkin merasa belum bagus, nggak apa-apa teman-teman ya. Insya Allah semua sedang berproses. Yang sudah merasa bagus pun belum tentu bagus ya di hadapan Allah. Silakan teman-teman.
Siapa yang membaca? Ya, Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'malu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu وتفخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيب أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini siapa namanya? Teh Rani, Bu Rani, Mbak Rani. Sebutnya apa ya? Apa aja boleh ya? Teteh ya? Ya, Alhamdulillah. Jazakillah khair. Teman-teman, ya inilah ayat yang Allah, salah satu ayat ya, ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ya. Allah mengabarkan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita untuk apa kita di dunia ini. Ya. Dan hakikatnya dunia ini dikatakan adalah sebuah permainan. Ya. Teman-teman, kita pernah bermain ya? Mungkin main masak-masakan dulu itu ya. Atau sekarang permainan apa? Permainan yang kadang dibuat resmi ya. Permainan bola, permainan apalagi Tiani? Basket. Apa? Basket ya, atau games dan lain-lain. Semuanya itu adalah permainan, adalah bohong-bohongan. Ya, kenapa? Karena di sini dikatakan dalam ayat ini, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Ya, teman-teman, kita bagaimanapun kalau sedang bermain, ya, kemungkinan akan lupa, ya, lupa dengan hal lainnya, karena memang itu bisa melalaikan. Dan dikatakan dunia ini adalah perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta bangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Ya, kita dapati apalagi dalam era kapitalisme saat ini, ya, di mana materi adalah segala-galanya, ya, dianggap sebagai segala-galanya. Materi adalah dikatakan sebagai sumber kebahagiaan. Maka kita dapati saat ini manusia banyak sekali ya, apalagi dengan era sosial media ya, membangga-banggakan perhiasan, ya, bermegah-megahan ya, tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani, ya, kemudian tanaman itu menjadi kering. Nah ini ibarat dunia itu seperti itu Allah gambarkan ya. Kita menganggap dunia ini seperti tanaman yang kalau petani itu kan ya dia menanam tanaman, kagum dengan tanamannya. Kagum banget, wah gitu ya, ini subur, oh bentar lagi kaya, bentar lagi dapat ini dan seterusnya. Kemudian tanaman itu tiba-tiba menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Itulah pengibaratan dunia. Awalnya dianggap bagus ya, tapi akhirnya sebetulnya itu akan menghancurkan ketika kita memang fokus kepada dunia itu. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Nah, jadi Allah itu mempersiapkan ya, mempersiapkan untuk kita yang sedang di dalam permainan ini ya, dua hal di akhirat nanti, yaitu apa? Azab yang keras atau ampunan dan keridhoannya. Ada dua pilihan, yaitu bagaimana ketika kita dalam permainan yang Allah sudah setting ini ya, apakah kita menjadi pemain terbaik atau tidak? Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu ya, jadi bohongan, tipuan saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi teman-teman, Masya Allah dari ayat ini sebetulnya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Oke lah, kita ambil sebuah permainan contohnya ya. Contohnya mungkin permainan apa yang paling bisa diterima oleh semua orang ya. Permainan bola. Nah, mungkin bermain bola ya. Sepak bola. Nah, namanya permainan semua ada perannya masing-masing. Ada wasit ya.
kemudian dia itu ada apa kiper ya, ada lagi, nah bagian-bagian lainnya saya nih yang kurang paham nih. Apa sih pokoknya pemain di depan, tengah, belakang itu istilahnya apa ya? Ada penggemar bola di sini ya. Nah, Gelandang. nah itu ya, bukan gelandangan tapi gelandang ya. Nah, kemudian ada kartu-kartu ya bagi pelanggar ya, dari mulai kartu kuning, kartu merah ya. Nah, itu ada pelanggaran-pelanggaran itu disiapkan ya. Nah, teman-teman, itulah sebuah permainan. Semua orang punya posisinya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Apa jadinya ketika seseorang masuk ke dalam permainan? Oh ya, sebentar. Dan permainan bola itu ada SOP-nya ya, ada tata cara bermainnya. Sudah disediakan bagaimana cara bermainnya. Ya mungkin bermainnya sekitar berapa waktunya? 90 menit ya kalau nggak salah ya. 90 menit. Nah, apa yang harus dilakukan di situ adalah mengejar-ngejar bola gitu ya, dan memasukkan bola itu ke dalam gawang lawan sebanyak-banyaknya. Dan tugas pemain apa ya? Ada 2 kubu ya permainan ini, dan masing-masing kubu harus tim lah ya. Tim ini harus mempertahankan gawangnya supaya nggak dijebol gitu ya sama tim yang tandingannya gitu ya. Nah, itulah secara umum tugasnya. Ada batasan-batasannya. Dan bola itu harusnya ditendang. Nggak boleh bolanya dipeluk gitu ya. Nah, itu akan kena prit ya. Nah, pokoknya ada sistem dalam permainan itu yang harus ditaati oleh semua pemain. Nah, begitupun di kehidupan dunia, teman-teman ya. Semua Allah berikan posisi-posisinya masing-masing ya. Semuanya adalah pemain. Artinya apa? Kita semua adalah seorang hamba. Ya, semuanya sama hamba. Tapi kadang-kala yaitu hamba itu Allah berikan posisi tersendiri. Ya. Apa posisinya? Mungkin dia pemimpin, ya. Mungkin dia sedang sebagai seorang anak, atau sebagai seorang tua, ya. Atau dia sebagai seorang pelajar, atau dia sebagai seorang guru, atau dia sebagai seorang sahabat. Ya, semua ada posisinya masing-masing. Dan semua ada aturan mainnya. Bagaimana teman-teman ya? Saya ini ada ini feedback, dimatikan dulu semua boleh? Mic-nya? Sebentar. Nah, Bu Dewi sekarang aktifkan sendiri mic-nya. Udah. Ya. Apa jadinya dalam permainan bola tadi ketika permainan dimulai, tapi masing-masing pemain itu lupa dengan aturan main. Ada yang akhirnya justru cuma sibuk memperhatikan bola yang sedang dilempar, dikejar-kejar. Ya. Dia tidak mau ikut mengejar bola, padahal tugas dia itu mengejar bola. Ya. Atau ada yang dia itu melihat, kok kayaknya lebih enak jadi penjaga gawang ya, nggak capek gitu. Dia nggak usah lari-lari, cuma nungguin aja, nangkep bola gitu. Aku mau gantian tukar tempat gitu ya. Apa jadinya ketika para pemain satu sama lain merasakan hal itu? Ya. Mungkin dia cuma duduk-duduk atau dia ingin tukeran tempat. Kira-kira permainannya gimana teman-teman? Ya, dia nggak mau ikut aturan permainan tadi, gitu ya. Bolanya setendang maunya dipeluk aja sama dia. Gitu. Dan akhirnya lupa ya bahwa tugas utamanya itu adalah memasukkan bola ke dalam gawang lawan, gitu ya. Nah, begitupun gambaran kehidupan dunia. Seharusnya kita menjadi seorang hamba ya. Bagaimana ketika kita menjadi sebagai seorang tua, lakukan maksimal ya tugas kita sebagai orang tua. Bagaimana kita menjadi anak, menjadi sahabat, ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi atau mungkin kita sebagai seorang pekerja dan lain-lain dalam kehidupan ini. Ada batasan-batasannya, ada aturan-aturan mainnya. Ya. Dan kita nggak bisa tukar tempat, ya. Nah, saat ini di dunia kapitalis ini teman-teman banyak sekali para pemain yang seperti itu, ya, ingin tukar tempat atau pengennya duduk-duduk aja ngeliatin permainan, ya nggak melakukan apapun, ya. Dan kita dapati kehidupan begitu kacau. Semuanya lupa kalau sedang ada dalam permainan. Semuanya lupa, hampir semuanya lupa. Bahkan ada orang-orang yang mengingatkan, ayo kalian tuh sedang bermain bola. Justru orang-orang ini dibully, ya, habis-habisan. Dibilangnya orang ini yang sedang mengacaukan permainan. Nah,
dunia kebalik-balik saat ini, teman-teman. Ya, dan itulah ya dikatakan kesenangan menipu. Ini memang tipuan akhirnya bisa menghantarkan orang lupa diri, ya, teman-teman. Nah, jadi ini di dalam kajian kita, ya, kenapa kita mengkaji ilmu? Ya, salah satunya di sini adalah tujuannya supaya kita tidak lupa bahwa kita sedang bermain, bahwa kita punya peran masing-masing, ya, bahwa ini permainan ini adalah sebuah tipuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesenangan yang menipu, ya. Karena hanya hamba-hambanya Allah yang saleh saja, ya, yang dia menggunakan akalnya, yang dia akan terus ingat, ya. Ingat posisi dia sebagai seorang pemain, dia lagi ada di mana, dan kita sedang ada. Dan permainan ini, teman-teman, ada batasan waktunya. Ada batasan waktunya. Bedanya, kita tidak diberitahukan berapa lama waktunya, tapi Allah meminta kita siap-siap saja. Kan seperti itu ya, siap-siap permainannya berakhir. Nah, teman-teman, dalam hal ini apa sih kaitannya dengan yang sebelumnya yang saya sampaikan ya, bahwa Allah akan menguji kita ya dengan kesenangan dan keburukan gitu ya. Apa kaitannya dengan ayat ini? Teman-teman, jadi ya dikatakan kesenangan menipu itu ya Allah ibaratnya saya begini, ibaratkan oke lah tadi permainan bola ya. Kita ibaratkan lagi sekarang ke pengibaratan dari permainan itu seperti sandiwara atau sinetron ya, sinetron. Nah, sinetron itu ada dua pemain ya, ada pemain pemeran utama, ada figuran ya. Nah, itulah kehidupan dunia, sinetron ya. Siapa pemeran utamanya? Pemeran utamanya itu adalah kita. Ya. Figurannya siapa? Adalah orang-orang atau keadaan-keadaan di sekitar kita. Itu figuran bagi kita ya. Bagi saya ya, saya adalah pemeran utamanya. Anak saya, suami saya ya, orang tua, mertua, sahabat ya, atau keadaan-keadaan yang menimpa saya, baik itu kebaikan atau keburukan, itu semua adalah figuran buat saya ya. Tapi buat anak saya siapa figurannya? Figurannya adalah saya ya. Pemerannya siapa? Ya dia. Nah, semua masing-masing adalah seperti itu, teman-teman. Kita semua adalah pemeran utama. Yang di luar kita adalah figuran. Nah, teman-teman, figuran-figuran itulah. Figuran-figuran yang berupa tadi orang atau keadaan, itu yang dikatakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang figuran itu kita rasakan berupa kebaikan untuk kita, ya. Kadang figuran itu kita rasakan berupa keburukan bagi kita. Nah, di sini Allah menguji kita. Apakah kita tetap menjadi seorang hamba ketika Allah berikan figuran-figuran tadi? Ya, karena figuran-figuran tadi itu sebetulnya adalah untuk kita, itu adalah dunia, ya teman-teman. Anak-anak adalah dunia, harta-harta adalah dunia, keadaan-keadaan yang menimpa kita itu adalah semuanya itulah dunia dan seisinya. Nah, jadi memang satu-satunya tantangan kita dalam kehidupan ini itu adalah dunia, figuran. Ya. Dunia inilah yang dikatakan figuran untuk kita. Nah, teman-teman, sehingga ya kalau kita pahami betul ya di dalam kehidupan dunia ini sebetulnya betul-betul sebuah sinetron ya. Sinetron dengan judul apa? Kisah cinta segitiga. Ya. Kisah cinta segitiga antara siapa? Antara kita sebagai seorang hamba ya. Apakah kita akan mencintai Allah atau kita akan mencintai dunia? Ya, apakah kita akan menjadi hambanya Allah atau menjadi hambanya dunia? Ya. Allah berikan kita dunia untuk apa? Semata-mata Allah berikan kita dunia untuk apa, teman-teman? Sebagai partner. Ya. Sebetulnya dunia itu sebagai partner. Atau bisa juga dikatakan dunia itu sebagai fasilitas. Ya. Untuk apa? Untuk kita mengabdi kepada Allah. Untuk kita membuktikan bahwa kita adalah hambanya Allah. Allah berikan ya. Jadi bagaimana ada bukti kepada Allah bahwa kita adalah hambanya Allah kalau kita tidak dikasih pekerjaan, kalau kita nggak dikasih tantangan, kalau kita nggak dikasih ujian. Nah, pekerjaan kita itu apa? Yaitu figuran-figuran tadi. Itulah tantangan-tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk menguji kita apakah kita tetap menjadi hambanya atau tidak. Karena seringkali akhirnya dunia ini, teman-teman, menjadi saingan.
ya, menjadi tandingan-tandingan ya untuk melupakan Allah ya. Karena akhirnya banyak manusia yang terjerumus menjadi hamba dunia, bukan hambanya Allah. Karena apa? Memang itulah ujiannya. Dunia itu dengan segenap kegemerlapannya kadangkala membuat seseorang itu lupa diri, lupa daratan. Ya, kayak tadi pemain bola, dia lupa kalau dia lagi bermain ya, cuma asik aja memperhatikan gitu ya. Bahkan dia menikmati posisi orang lain. Gitu. Lupa kalau dia sedang bahwa permainan itu adalah hanya cara Allah mengetes ya. Nanti kan kayak permainan bola itu nanti yang nonton ya, penonton itu ya, yang nonton itu akan melihat mana pemain yang terbaik, mana yang betul-betul sungguh-sungguh bermain ya. Dan pemain terbaik tentu dong dapat apa? Dapat hadiah terbaik juga gitu ya. Nah, begitu pun kita teman-teman ya. Jadi dalam kehidupan dunia ini sebetulnya Allah sedang memperhatikan kita. Apakah kita jadi pemain terbaik atau tidak? Kita sedang berlomba teman-teman dengan miliaran manusia di muka bumi ini ya. Berlombanya kapan? Setiap detik ya. Berlomba membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah sebaik-baiknya seorang hamba. Bahwa kita adalah pemeran terbaik di dalam kehidupan dunia ini. Allah akan berikan hadiah dan pemeran terbaik itu akan Allah berikan bukan jabatan, gelar ya. Dan satu-satunya gelar yang akan diraih adalah cuma satu, yaitu takwa ya. Muttaqin. Nah, itu teman-teman. Jadi berdasarkan penjelasan saya ini, maka kami ada ya, pembuktian cinta ini ada ya, dan salah satu aktivitasnya adalah di kajian subuh ini ya. Kenapa? Insya Allah di sini adalah salah satu forum yang ingin mengingatkan kami pribadi dengan teman-teman semua bahwa siapa kita ya, posisi kita itu jangan lupa bahwa kita adalah seorang hamba. Jangan sampai kita terjerumus ya, jatuh diri kepada cinta yang lain ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, tiadalah kisah sinetron kita ini gitu ya, semata-mata adalah cuma kisah cinta segitiga ini. Apapun yang kita alami dalam kehidupan, sebetulnya Allah sedang memberikan tantangan ya, kamu tetap mencintaiku atau mencintainya ya. Itu tantangannya. Dan teman-teman, tentu akan terasa sangat beda ya ketika kita memang fokus mencintai Allah atau kita justru jatuh cinta kepada dunia. Itu tentu akan sangat berbeda. Kadangkala manusia menganggap mencintai dunia itu adalah cahaya dalam hidupnya. Ya, padahal teman-teman, tidaklah ketika seseorang mencintai dunia, maka dia akan seperti dalam ayat tadi ya. Tiba-tiba dia terkaget-kaget ya. Tanaman ya yang ditanam oleh petani itu tiba-tiba mengering ya, kuning dan mati. Itulah dunia. Kadang-kala orang mengejar sesuatu dalam dunia ini, dia anggap itu adalah cahayanya, tapi tiba-tiba dia akan terkaget-kaget ya. Ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari dunia itu. Ya, ada orang yang begitu mengejar harta gitu ya. Setelah dikejar apa yang terjadi? Apakah harta itu membahagiakan dia? Tidak, ternyata ya, tidak membahagiakan. Bahkan banyak orang yang akhirnya dengan hartanya itu dia menjadi orang-orang yang terhina ya, orang yang tersesat, orang yang sombong ya, atau dia akhirnya justru menentang Allah dan Rasulnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah teman-teman dunia. Dan ketika kita bicara bahwa kehidupan ini adalah sebuah kisah cinta segitiga teman-teman, maka disinilah kita itu memerlukan ya pembahasan tentang cinta itu sendiri. Nah, inilah tema-tema yang dibahas di dalam Inspiring Love. Pembahasan tentang cinta. Karena cinta ini, teman-teman, ya, tadi ya, tantangan kita, saingan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dunia dan seisinya. Di sini ketika kita tadi memahami bahwa kehidupan ini adalah sebuah ya sinetron ya dengan judul Cinta Segitiga. Nah, teman-teman, berarti akan kita dapati ya dalam kehidupan ini orang-orang atau mungkin kita sendiri ya yang akhirnya memaknai cinta itu dengan salah ya. Akhirnya justru tadi terjatuh kepada cinta yang salah ya. Kalau bicara tentang cinta ya banyak sekali
pakar cinta yang mendefinisikan tentang cinta itu. Ya. Banyak sekali definisinya. Ya. Dikatakan apakah cinta itu buta? Ya, katanya ya, cinta itu buta. Kenapa? Karena siapa saja yang sedang terkena virus cinta ini, maka ia tidak bisa lagi berpikir rasional dan melihat sekeliling dengan normal. Nah, setuju atau tidak dengan ungkapan tadi, ya tapi kita bisa melihat ya, faktanya banyak orang yang seperti itu. Gitu. Dia tidak bisa rasional lagi ketika sedang mencintai sesuatu atau seseorang. Atau intinya sedang mencintai dunia. Nah, kemudian teman-teman, bicara cinta juga kita akan bicara tentang selain definisi ya, yang jelas cinta itu adalah sebuah rasa. Kita nggak bisa menggambarkan cinta itu kalau dibentuk gambar nggak bisa. Ya orang hanya menggambarkan cinta itu akhirnya bentuknya apa? Hati. Ya. Tapi cinta itu agak sulit untuk diungkapkan seperti apa. Tapi kita bisa merasakan ya apakah kita sedang mencintai atau tidak. Nah teman-teman sekarang silakan dijawab sendiri ya. Cinta yang sedang kita rasakan ini banyaknya apakah kita kepada Allah atau kepada dunia? Atau mungkin bukan banyaknya ya. Apakah beratnya ya lebih cinta kepada Allah atau kepada dunia? Besaran cinta itu lebih besar kemana, kepada Allah atau kepada dunia? Hanya teman-teman yang bisa merasakannya. Ya. Dan kalau kesulitan dalam merasakan ya teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat posisi kita ya, apakah kita lebih mencintai Allah atau tidak, itu gampang melihatnya. Lihat saja bagaimana ciri-ciri orang jatuh cinta. Ya. Ciri-ciri orang jatuh cinta itu apa? Dia akan banyak mengingatnya. Ya. Dia akan banyak mengingatnya. Pernah jatuh cinta ya teman-teman ya? Apa yang kita lakukan ketika kita jatuh cinta? Apa yang kita rasain? Apa yang kita alami? Ketika kita jatuh cinta sama seseorang, pasti yang diingat dia terus ya. Sampai ada lagunya ya. Dulu itu apa ya lagunya? Ya. Lagunya ya. Lagi makan ingat kamu, ya lagi tidur ya. Nggak tidur mah nggak mungkin ingat ya. Lagi apa ingat kamu? Nah semuanya ingat kamu ya. Nah teman-teman kalau kita ingin mengukur apakah kita mencintai Allah atau bukan, ya teman-teman silakan ukur saja, diingat-ingat dalam 24 jam kehidupan kita yang paling banyak teman-teman ingat siapa? Allah atau dunia? Nah, itulah yang kita cintai. Ya, kalau kita lebih banyak mengingat Allah, maka insya Allah, ya itu ciri-ciri kita sudah mencintai Allah. Tapi kalau tidak, isinya hanya dunia, dunia dan dunia, gitu ya. Mikirin anak, nggak ada habis-habisnya. Mikirin hal-hal yang lain lah, pokoknya selain Allah ya, yang akhirnya menghabiskan waktu kita, justru kita makin jauh kepada Allah. Nah, inilah cinta yang salah. Inilah yang dikatakan kita justru sedang jatuh cinta kepada dunia. Ya karena yang diingat dia terus. Apalagi ya ketika orang sudah mencintai, nah teman-teman ketika orang sudah mencintai akan seperti ini. Teman-teman mungkin sudah lihat videonya, tapi saya minta ya, saya kira tidak ada yang salahnya kita lihat video ini lagi ya. Dan mohon kepada Allah ketika mau melihat video ini kita diberikan taufik oleh Allah ya. Nah, jadi seseorang yang mencintai dia akan seperti ini. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياته وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال
تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياته وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. Ya, teman-teman, kira-kira kenapa ya anak ini sedemikian ya kepada ibunya? Menurut teman-teman kenapa? Karena saking Sudah lama tidak berjumpa. Karena rasa cintanya. Iya, karena rasa cintanya, Kerinduan. lama tidak berjumpa. Ya, di dalam saya baca penjelasan dari film ini. Jadi kalau nggak salah anak ini terpisah dari ibunya sudah lama tidak bertemu selama 8 tahun. Ya. Dan dia mendapat surprise ya dalam acara itu, dihadirkan ibunya. Dan lihatlah teman-teman, dua orang yang saling mencintai ketika bertemu. Ya. Apa yang bisa kita lihat dari situ? Kerinduan yang sangat ya. Rindu itu akan muncul. Kenapa rindu itu muncul? Karena mereka saling mencintai. Nah, begitupun ciri-ciri kita mencintai Allah. Seharusnya teman-teman muncul kerinduan untuk bertemu dengannya. Ya. Kenapa sih? Saya yakin ya, kita semua merindukan orang tua kita. Entah beliau masih ada, ya mungkin sekarang ya seperti saya ya masih ada orang tua gitu ya, walaupun tinggal satu gitu ya, mertua satu ya dan orang tua juga satu. Nah tapi saat ini sedang sulit untuk bertemu gitu ya. Dan rasanya bagaimana? Rindu sekali ya, rindu sekali. Dan apalagi kepada yang sudah tidak ada. Rindu sekali, ingin sekali aja bertemu gitu untuk melihat wajahnya. Nah, kenapa kerinduan itu muncul kepada orang tua kita? Karena kita bagian dari jiwa mereka ya. Kita ada karena mereka ada, gitu kan. Mereka lah yang telah berjasa kepada kita, ya mendidik kita, membesarkan kita, ya kita hidup barengan sama mereka gitu ya. Mereka mencintai kita dan kita mencintainya sehingga tumbuh kerinduan itu kepada mereka. Nah, padahal hakikatnya teman-teman siapa sih mereka itu? Mereka itu hanya seseorang yang dititipi oleh Allah, dititipi kita. Ya, tapi apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi dengan kita? Kita begitu mencintainya, kita begitu berterima kasih, ingin sekali bertemu ya, rindu kepada yang seseorang yang ketitipan kita itu gitu. Dan ini adalah suatu hal yang aneh ketika kita justru lupa ya untuk mencintai dan merindukan zat yang menitipi kita itu kepada orang tua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Sekarang di masa pandemi ini kita sedang musim ini ya, belanja online ya. Hampir tiap hari paket ya datang mungkin ya. Karena belanjanya online. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang dapat kiriman paket, terus dia berterima kasih kepada yang mengirim paket, ya, yang ketitipan paket itu untuk mengirim kepada kita, ya. Kita berterima kasih sungguh-sungguh, aduh, pokoknya makasih banget mas, makasih itu masnya mungkin disuguhin lah, diapain dan lain-lain gitu ya. Saking terima kasihnya karena dia mengantarkan sesuatu kepada kita, dia ketitipan sesuatu untuk diantarkan kepada kita. Tapi kita lupa berterima kasih sama yang memberikan titipan tadi. Kita lupa ya, justru yang dicintai itu bukan yang dititipin, tapi yang ngasihnya, ya, yang menitipi itu. Nah, itu yang sering manusia itu lupa. Ya. Kadangkala dia begitu merindukan bertemu dengan orang tuanya, ya orang tua yang hanya dititipi kita gitu ya. Tapi hakikatnya kita itu adalah milik Allah, ya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita. Harusnya apa? Harusnya kita itu justru berterima kasih kepada Allah, ya. Allah yang sudah memberikan kita tubuh ini, ya.
memberikan tubuh untuk ruh kita, ya, agar kita bisa menjadi seorang hamba. Harusnya kita berterima kasih kepada Allah, sungguh-sungguh berterima kasih kepada Allah, sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Allah, ya, bukan semata-mata berjatuh cinta kepada orang tua kita. Dan kalau kita sudah jatuh cinta kepada Allah, harusnya kita merindu. Harusnya merindu. Nah, teman-teman, rindu ini adalah otomatis, harusnya ada ketika mencintai. Ya, jadi kalau kita sekarang cek aja hati kita, bagaimana posisi kerinduan kita kepada Allah? Apakah sebesar kerinduan kita ingin bertemu dengan orang tua atau tidak? Ya, kalau belum, nah itu pertanyakan cinta kita kepada Allah. Ya. Sebesar apa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal Allah menginginkan cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada dunia, itu tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari sisi rasa saja, bisa jadi kita rasa cinta itu masih lebih besar kepada dunia, kepada orang tua. Bagaimana kepada Allah? Ya. Rasa cinta akan menghantarkan kepada kerinduan. Dan rasa cinta, kalau menurut Imam Syafi'i, dikatakan akan menghantarkan kepada ketaatan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi harusnya ketika kita mencintai Allah, kita akan merindukannya dan kita akan taat kepadanya. Silakan evaluasi diri kita selama ini. Bagaimana teman-teman? Posisi kita di mana? Ketika kita mungkin ya belum rindu kepada Allah seperti merindunya kita kepada orang tua, mungkin kita belum betul-betul jatuh cinta kepada Allah. Dan lihat ketaatan kita selama ini. Bagaimana ketaatan kita dalam menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita? Sudahkah benar? Menutup aurat kita sudahkah benar? Menjadi seorang istri yang salihah sudahkah benar? Menjadi orang tua yang salihah sudahkah benar? Menjadi anak yang salihah sudahkah benar atau tidak? Sudahkah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau belum? Kalau itu saja belum, ya, ketaatan saja belum baik, belum sempurna, maka teman-teman silakan pertanyakan kepada diri kita bagaimana cinta kita kepada Allah. Ya, pada Allah menginginkan, ya, tidak ada tandingan-tandingan lain selain Dia. Ya, Allah yang menginginkan. Kalaupun kita mencintai orang tua kita, itu karena perintah dari Allah. Itu karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata sisi manusiawinya, gitu ya. Karena ketika mencintai seseorang hanya dari sisi manusiawinya, maka teman-teman bisa jadi kita kadang-kala terjerumus ya mentaati mereka dalam hal kemaksiatan, dalam hal yang tidak Allah ridhoi, justru itu sedang melanggar perintah Allah. Justru kita lupa ya bahwa kita harus taat kepada Sang Maha Cinta, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman, kalau belajar dari video tadi ya, rasa cinta itu begitu membuncah di hati mereka. Ya. Kerinduan sangat mendalam. Kenapa? Karena mereka sudah lama tidak bertemu. Ya, sudah lama tidak bertemu. Kadang-kala saya pribadi ya sering menangis sendiri gitu ya. Betapa rindunya kepada orang tua. Apalagi kepada yang sudah meninggal gitu ya, yang sudah tiada. Sering saya titip salam ya Allah gitu ya. Hamba titip salam melalui engkau untuk mereka gitu ya, karena kita sudah nggak bisa komunikasi lagi dengan mereka. Atau ya cukup titip doa gitu ya. Kita kirim doa untuk mereka. Apalagi ya, sulit gitu ketika mereka sudah tiada. Dan kita begitu merindukan. Nah, teman-teman, serindu itukah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kapan sih kita terakhir bertemu dengannya? Dulu, teman-teman, di alam ruh ya. Di alam ruh. Tidakkah kita merindukan untuk bertemu dengannya? Karena ya, kita semua akan pulang ya. Kita semua akan pulang. Nah, ibarat dengan orang tua tadi ya. Semua orang merindukan untuk pulang. Kalau mereka masih ada di dunia ini, semua orang merindukan untuk pulang. Pulang kampung itu dirindukan ya. Kita mungkin ketika minimal bisa setahun sekali untuk pulang kampung, kita akan menyiapkan ya dalam setahun mempersiapkan diri untuk membawa hal-hal yang bisa kita bawa kepada orang yang kita cintai. Kita siapkan bekal ya, kadang-kala mungkin tidak bisa bekal pun mungkin meminjam gitu ya, supaya kita bisa bertemu dengan kedua orang tua kita. Nah, bagaimana kita ketika kita mengatakan sering dalam lisan kita bahwa kita mencintai Allah ya, bahwa kita beriman kepadanya, tapi sudahkah kita mempersiapkan diri untuk pertemuan dengannya? Ya, karena pertemuan dengannya itu tidak pernah ada, kita tidak pernah tahu kapan itu waktunya. Kita hanya diminta untuk bersiap-siap, hanya untuk diminta bersiap-siap sampai
kereta kencana itu menjemput kita, gitu ya. Nah itu teman-teman. Dan ketika kita merindukan untuk bertemu dengan Allah, pasti kita akan menyiapkan diri sebaik-baiknya supaya pertemuan itu adalah pertemuan yang paling indah, ya. Supaya ya pertemuan itu adalah pertemuan yang Allah juga menunggu kita, menanti kita di sana, gitu, ya. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah, lalu Allah menolak kita, ya. Tidak, kata Allah, ya. Ketika kita bertemu dengan Allah, ya, bahwa kita mengaku, ya Allah, aku adalah termasuk hamba-Mu, tapi kata Allah, no, bukan, tidak, kata Allah, ya. Nah, dan Allah mengabarkan kepada kita akan banyak manusia-manusia yang bernasib seperti itu nanti. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak terjerumus ya kepada mencintai dunia tanpa sadar. Dia merasa sudah beribadah kepada Allah, padahal tidaklah dia beribadah kepada Allah. Ya. Dia hanya semata-mata menginginkan dunia di dalam hatinya. Banyak orang berzikir dengan lisannya kepada Allah, tapi isi hatinya menginginkan dunia. Banyak orang beribadah, mungkin juga kita seperti itu, ya, kepada Allah, tapi sebetulnya hatinya menginginkan kemaslahatan dunia. Nah, teman-teman, inilah yang harus terus kita ingat-ingat betul, sadari betul ya, bahwa kita itu akan pulang kepada Allah. Harusnya pulang itu dirindukan. Jadi teman-teman, kita dapati ya, dalam kehidupan ini bisa jadi ada orang-orang yang tidak mau pulang ke rumahnya. Dia tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin hubungan mereka tidak baik. Ya. Hubungan mereka tidak baik. Dia tahu kalau dia pulang dia akan ditolak sama orang tuanya. Dan dia mungkin masih bisa pulang ke tempat lain. Ke rumah kakaknya, ke rumah saudaranya, dan lain-lain. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang masih takut untuk pulang, pertanyakan sama diri kita. Ya mungkin kita punya masalah sama yang punya rumah. Ya. Kita masih punya masalah sama Allah. Hubungan kita nggak baik dengannya. Gitu ya. Maka perbaikilah hubungan itu. Segera perbaiki hubungan itu, karena kita tidak pernah tahu Allah kapan manggil kita untuk pulang. Ya. Tadi kalau di dunia kita masih bisa pulang ke tempat lain, tapi kalau Allah sudah manggil kita pulang, kita nggak ada tempat pulang lain, teman-teman. Dan bagaimana ketika Allah panggil pulang, dan di sana Allah tolak kita. Ya. Allah tidak mau melihat kita tidak bisa melihat wajahnya yang indah. Ya. Maka teman-teman persiapkanlah semuanya persiapkan. Ya sejak sekarang, nggak pakai nanti, nggak pakai tapi. Ya, Bismillah, ya mudah-mudahan Allah ringankan kita, Allah berikan kita taufik untuk bisa mencintainya, merindukannya, dan mentaatinya sepenuh hati kita. Ya teman-teman. Jadi inilah yang selama ini kita kaji di Inspiring Love ini, ya, semata-mata untuk mengingatkan kita tentang kecintaan kita, ya. Dan tentang kepulangan kita yang pasti. Saya lanjut ya teman-teman. Nah jadi izinkan saya mengulang lagi, ada sebuah hadis ya, sebuah hadis riwayat agak panjang ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana ini menggambarkan bahwa tidak semua orang yang nanti itu pulang kepada Allah akan diterima oleh Allah dengan baik, ya, akan diterima oleh Allah sebagai hambanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ya. Hadis Abu Hurairah dari Ibnu Mubarak dari Haywah bin Surai, dia berkata, Al-Walid bin Al-Walid Abu Usman telah menceritakan kepadaku bahwa Uqbah bin Muslim telah menceritakan kepadanya bahwa Syufail bin Mati Al-Asbahi telah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah datang ke Madinah. Dia melihat seorang laki-laki yang dikerumuni oleh orang-orang. Dia bertanya, siapa dia? Orang-orang menjawab, dia adalah Abu Hurairah. Dia berkata, maka aku mendekat kepadanya sehingga aku duduk di depannya, sementara dia berbicara kepada manusia. Pada saat dia selesai berbicara dan sendirian, aku berkata kepadanya, aku bertanya kepadamu dengan hak, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang engkau hafal dan engkau fahami. Lalu Abu Hurairah, ya, dia berkata, ya,
Abu Hurairah menjawab, baiklah. Sungguh aku akan menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku di rumah ini. Pada saat itu tidak ada seorang pun selain aku dan beliau. Kemudian Abu Hurairah menarik nafas panjang sampai beliau hampir pingsan. Ya. Kemudian dia sadar lalu berkata, ya bayangkan Abu Hurairah akan menyampaikan sesuatu dari Rasulullah. Ya, beliau menarik nafas panjang dan hampir pingsan. Berarti betapa berat apa yang akan beliau sampaikan itu. Nah, jadi ketika sadar, dia berkata, sungguh aku akan menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku di rumah ini. Pada saat itu tidak ada seorang pun selain aku dan beliau. Beliau mengulangi ucapannya. Setelah itu Abu Hurairah menarik nafas panjang lagi untuk kedua kalinya sehingga dia hampir pingsan lagi. Ya. Kemudian jatuh tersungkur di atas wajahnya. Ya, jadi wajahnya yang jatuh, yang jatuh itu wajahnya dulu, dan hal itu berlangsung cukup lama. Ya, bayangkan betapa kita mendapati ya betapa berguncangnya hati Abu Hurairah saat itu ya. Ya, kalau kita dapati seseorang saat ini pingsan, biasanya kan mendapat guncangan ya, ada rasa yang begitu besar ya mengguncang jiwanya sampai dia itu pingsan. Nah, ini yang sedang terjadi oleh Abu Hurairah ketika ingin menyampaikan hadis ini. Ketika dia sadar, dia berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepadaku bahwa pada hari kiamat, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi datang kepada manusia untuk menetapkan keputusannya kepada mereka. Ya, teman-teman, sungguh demi Allah kita akan mengalami hal ini. Ya, kita akan mendapati di mana kita berdiri di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setiap umat duduk berlutut. Orang pertama yang Allah panggil adalah seorang penghafal Quran. Ada teman-teman penghafal Quran di sini? Ya. Seorang yang terbunuh di jalan Allah dan seorang yang berharta melimpah. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman kepada pembaca Al-Quran. Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Dia menjawab, benar ya Rob. Ya, benar ya Robbi, benar Tuhanku. Allah berfirman. Maaf, Allah bertanya, apa yang kamu perbuat dengan apa yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, aku menunaikannya siang dan malam. Allah berfirman kepadanya, kamu dusta, kata Allah. Para malaikat berkata kepadanya, kamu dusta. Malaikat pun mendustakan dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, akan tetapi kamu ingin agar orang-orang berkata, Fulan adalah seorang qari, ya dia seorang ahli Quran, ya. Dan itu sudah dikatakan. Lalu pemilik harta dihadirkan. Ya, jadi tadi orang yang tadi tidak diterima oleh Allah. Karena Allah tahu dalam hatinya pernah terbesit. Ya, atau selalu terbesit. Bahwa dia ingin dipandang oleh orang lain. Dia ingin dipandang oleh manusia. Pada selama hidupnya, ya, apa yang dia lakukan? Siang dan malam dia mempelajari Al-Quran. Ya, dia menjadi ahli Quran, seorang penghafal Quran. Lalu pemilik harta dihadirkan. Allah berfirman kepadanya, bukankah aku telah melapangkan hartamu sehingga kamu tidak membutuhkan kepada siapapun? Dia menjawab, benar ya Rob. Allah berfirman, ya teman-teman siapa di sini? Di antara kita yang mungkin merasa Allah titipkan lebih banyak harta dibandingkan saudara kita yang lainnya. Sungguh kita akan ditanya oleh Allah. Ya. Ditanya seperti itu. Bukankah aku telah melapangkan hartamu sehingga kamu tidak membutuhkan kepada siapapun? Dia menjawab, benar ya Rob. Allah berfirman. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu? Dia menjawab, aku bersilaturahmi dan bersedekah ya Allah. Tapi apa kata Allah? Allah berfirman, kamu dusta. Dan para malaikat pun berkata, kamu dusta. Semua mendustakan amalan kita. Amalan orang tersebut. Allah berfirman kepadanya, akan tetapi kamu ingin agar orang-orang berkata, fulan itu dermawan. Ya, mungkin tanpa sadar seringkali banyak lintasan-lintasan seperti itu kita ingin dianggap dermawan oleh orang tanpa sadar. Atau mungkin dengan kesadaran. Maka perbanyaklah istighfar teman-teman. Ya. Dan itu sudah dikatakan.
Lalu orang yang terbunuh di jalan Allah dihadirkan. Dia berperang, berjihad, terbunuh di jalan Allah pun dihadirkan oleh Allah. Ya. Allah berfirman kepadanya, karena apa kamu terbunuh? Dia menjawab, aku diperintahkan berjihad di jalanmu, maka aku berjihad sehingga aku terbunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kamu dusta, dan para malaikat pun mendustakannya. Kamu dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, akan tetapi kamu ingin agar orang-orang berkata, fulan itu pemberani. Dan itu sudah dikatakan. Kemudian Rasulullah SAW menepuk lututku dan bersabda, wahai Abu Hurairah, 3 orang itu adalah makhluk Allah pertama yang dibakar dengan api neraka pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Itulah teman-teman. Ini hanya sedikit gambaran saja betapa banyak hamba-hamba Allah yang merasa di dunia ini dia sudah berusaha berbuat baik, ya. Dia merasa beriman, tapi ketika dihadapkan kepada Allah, Allah menolak kita. Tidak, kata Allah. Kenapa? Karena kita sudah terjerumus kepada kecintaan kepada dunia. Yang kita harapkan adalah dunia, penghargaan dari dunia. Yang kita cintai adalah dunia. Kita takut sekali ya, kehilangan dunia dan seisinya. Kita takut sekali kehilangan segalanya. Tapi kita tidak pernah takut mungkin ya kehilangan iman kita. Harta kita berkurang sedikit saja kita kadang kala panik. Ini sudah akhir bulan. Ya. Tapi seringkah kita setiap harinya, setiap saatnya menakar iman kita? Apakah berkurang atau tidak setiap harinya? Kenapa kita tidak pernah panik sepanik kita kehilangan dunia dan seisinya? Nah itu teman-teman. Ya. Ini review saja ya. Mudah-mudahan review ini semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, semakin kita menyadari untuk apa kita di dunia ini, teman-teman. Semata-mata untuk mencintainya, semata-mata untuk merindukannya dan mentaatinya. Ya. Ada seseorang yang memberi nasihat kepada saya, membaca nasihat ya dari seseorang gitu. Dikatakan ketika kamu merasa berkorban, ya, ketika kamu mencintai seseorang dan merasa berkorban untuknya, maka sesungguhnya saat itu kamu sudah tidak mencintai. Saya cukup kaget ya membaca kalimat ini. Selama ini kita sering mengungkapkan bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Tapi ternyata dilihat dari satu sisi, teman-teman, ya. Dilihat dari satu sisi itu nggak ada yang salah ya. Cinta butuh pengorbanan itu betul. Tapi kalau kita ingin melihat satu sisi ya, manusia itu kan berbeda-beda ya. Manusia itu sangat subjektif. Ada kalanya ketika manusia mengatakan berkorban, ya, dia itu merasa itu sebuah beban. Ya. Teman-teman menjadi korban itu kan tidak nyaman, ya. Tidak enak. Ya, korban itu adalah posisi yang dia ditimpai sesuatu yang tidak nyaman, itu korban. Ditimpa bencana itu kan korban gitu ya. Jadi bisa jadi bagi seseorang ya perkataan berkorban itu kurang tepat dari sisi rasa ya. Dia akan merasa pengorbanan itu sesuatu yang membebani ya. Sebuah beban karena berkorban gitu ya. Ya tidak masalah ya. Jika teman-teman tidak merasa nyaman dengan perkataan berkorban, silakan ganti dengan kata lain, mungkin dengan penyerahan diri, ya, pelayanan, ya, karena cinta itu membutuhkan pembuktian memang, ya, pembuktian. Salah satunya itu, bukan salah satunya, pembuktian tertinggi adalah kita mentaati Allah, ya, dan mentaati kekasihnya itu Rasulullah SAW. Itu adalah bukti cinta tertinggi kita kepada Allah. Dan teman-teman tentu ya, ketaatan tadi akan terasa sangat indah ketika ketaatannya berdasarkan kecintaan kita kepada Allah. Apalagi ditambah ketaatan yang dibumbui oleh rasa rindu. Teman-teman, mungkin untuk bertemu Allah kita tidak tahu kapan ya. Masih lama atau mungkin sebentar lagi. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk melepaskan rindu kita kepada Allah. Ya, jika memang kita sudah merindukannya. Kapan kita bisa melepaskan rindu itu? Kita bisa bertemu dengan Allah, teman-teman. Kapan saja sebetulnya kita bisa bertemu dengannya. Yaitu ketika apa? Ketika kita melakukan amal-amal kebaikan. Ketika kita melakukan amal-amal soleh. Ketika kita melakukan ketaatan. Ya, untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Disitulah kita sedang bertemu dengan Allah. Teman-teman, hakikatnya kita mungkin sekarang sedang bertemu dengan sahabat kita. Melihat sahabat kita di Zoom-nya ini ya, di majelis Zoom ini.
Tapi hakikatnya sebetulnya kita sekarang insya Allah sedang bersama-sama dengan Allah. Ada Allah di antara kita. Allah sedang hadir di sini. Dan insya Allah meridhoi kita, mudah-mudahan ya, jika niat kita benar. Jika niat kita lurus, Allah meridhoi kita. Kita sedang bersama-sama dengan Allah saat ini. Jadi ketika kita menyadari bahwa dalam kebaikan itu kita sedang bersama-sama dengan Allah, maka kita akan menikmati kebaikan itu. Ya. Karena tidaklah seorang pecinta, ya, seorang yang mencintai dan merindukan seseorang, pasti dia ingin berlama-lama dengan orang itu. Ya, jadi ketika kita mencintai Allah dan merindukan Allah, pasti teman-teman kita akan berusaha mencari cara terus bertemu dengannya dalam berbagai amal kebaikan, dan kita ingin berlama-lama dalam amal kebaikan itu. Ya, mungkin kalau kajian sudah jelas ya, kita merasakan betul dekat dengan Allah. Tapi bagaimana ketika kita mengurusi rumah, mengurusi anak kita, seolah kita lagi jauh dengan Allah? Enggak, teman-teman. Ya, ketika kita mengurusi anak kita, rumah kita, ya, mengurusi keperluan-keperluan suami kita, ya, dan kita lakukan semua itu, ya, pertama niatnya karena Allah, dan kita lakukan cara-caranya, mengurusi mereka itu dengan sesuai perintah Allah, maka teman-teman saat itu pun kita sedang berada bersama dengan Allah. Ya, ketika kita mencucikan pakaian mereka, kita sedang ada bersama-sama dengan Allah. Ya, Allah sedang ada dengan kita. Ketika kita memang meniatkan hal itu untuk beribadah kepadanya. Kemudian teman-teman ada kalanya kita gusar ya, anak mungkin sering ngompol di mana di sana sini ada najis dan seterusnya, teman-teman. Membersihkan najis adalah syariat dari Allah. Ya, salah satu syariatnya. Maka sampai ketika pun kita sedang membersihkan najis, teman-teman, saat itu pun kita sedang bersama-sama dengan Allah. Allah ada dekat dengan kita. Maka nikmati. Ya. Mungkin makin banyaknya anak sering ngompol, ya Allah lagi rindu sama kita, lagi kangen sama kita. Karena di saat itulah kita bisa berjumpa dengannya. Kita bisa menikmati kebersamaan dengannya, yaitu ketika sedang melaksanakan syariatnya untuk membersihkan najis tadi. Ya. Atau ketika anak sulit untuk mungkin dinasehati, di situ juga Allah sedang merindukan kita. Ketika kita menasihati anak kita, di situlah kita sedang bersama-sama dengan Allah. Ya. Apalagi ya untuk hal yang besar besar ya teman-teman, yaitu misalnya ketika kita melaksanakan perintah yang lain, yang selama ini perintah ini mungkin masih sebagian kaum muslimin itu masih berpikir dua kali. Apa? Itu perintah untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Maka teman-teman, ketika kita sedang berdakwah, menasihati orang lain, disitulah kita sedang bersama-sama dengan Allah. Ya, bahkan teman-teman, ya, ketika kita mengetahui bahwa hakikat sesungguhnya dari kehidupan kita adalah sebuah kisah cinta, gitu ya. Dan ketika kita memang ingin, ya, dalam hal ini ingin memulai, atau kalau sudah memulai kita ingin melanjutkan ya perjalanan cinta kita ini ya untuk mencintai Allah saja dalam kehidupan ini, maka teman-teman bismillah ya, minta kepada Allah agar Allah anugerahi kita rasa cinta kepadanya. Di dalam surat Al-Imran ya ayat berapa ya teman-teman? Silakan buka surat Al-Imran ayat sebentar. Ya, surat Ali Imran ayat sebentar, tadi saya ada ayatnya, saya buka dulu teman-teman ya. Silakan teman-teman buka surat Ali Imran ayat ke 30. Ada yang bisa membacakan? Saya lagi boleh, Bu Dewi? Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, sadaqallahul azim. Ya, jazakillahu khair, Teh Rani ya. Ya, teman-teman, di dalam surat ini, di dalam ayat ini Ali Imran
31 ya. Di dalam tafsirnya menurut Ibnu Katsir ayat ini ya. Ayat ini adalah ya perintah Allah untuk mencintainya. Bentuk cinta kepada Allah itu apa? Mengikuti Rasulnya, mentaati Rasulnya ya. Dan teman-teman, tidaklah tujuan dari mengikuti Rasul ini ya adalah supaya kita dicintai Allah. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai Allah? Supaya kita dicintai Allah. Apa bentuk Allah mencintai kita? Loh, bukankah Allah memang sudah mencintai kita? Ya, benar teman-teman. Allah mencintai kita. Allah dengan sifat rahmannya. Bahkan orang kafir pun Allah mencintainya, teman-teman. Karena Allah memiliki sifat rahman. Tapi teman-teman, ya, cinta Allah ini ketika kita sambut. Ya, kita sambut kecintaan Allah itu dengan mencintainya juga, maka Allah akan tambahkan kecintaan kita itu. Ya, Allah akan tambahkan cintanya kepada kita. Jadi tujuan utama, tujuan akhir dari kenapa kita harus mencintai Allah adalah supaya kita dicintai oleh Allah. Dicintai lagi dan dicintai lagi. Apa bentuk cinta Allah kepada kita? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, apa yang akan kita dapati? Insya Allah kita akan mendapati rahmatnya berupa surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu teman-teman. Ya, jadi belajarlah mencintai Allah, mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan kita taufik untuk bisa mencintainya. Agar Allah mencintai kita lebih dalam lagi. Dan lebih banyak lagi, insya Allah. Insya Allah seperti itu teman-teman. Ya, dari saya, ini adalah review ya kajian-kajian kita sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit demi sedikit ya menumbuhkan kecintaan kita terus tumbuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan teman-teman, ya, ketika memang kita untuk meniatkan diri untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, silakan minta kepada Allah. Silakan minta kepada Allah, minta terus, ya, bahkan niatkan kita untuk berhijrah, hijrah cinta, ya, hijrah cinta, supaya kita hijrah dari mencintai dunia ini kepada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, ya, kecintaan tertinggi tadi adalah, ya, bagaimana kita mentaati Allah, dan ketaatan tertinggi itu adalah bagaimana kita membela agama Allah ini, ya, bagaimana kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah, ya, karena Allah tentu sangat bangga, ya, ketika banyak hambanya yang mengatakan mencintainya, dan bentuk cintanya itu dibuktikan dengan cara menolong agamanya, ya, menolong agama Allah, yaitu dengan menyebarkan agama Allah, agar manusia lainnya mendapatkan cahaya seperti kita mendapatkan cahaya ini. Karena dengan cahaya ini pasti hidup kita itu rasanya lebih indah, ya, lebih nikmat, teman-teman. Dan kita tidak ingin manusia lainnya terus dalam kegelapan. Maka ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita ikut menyebarluaskan agamanya, mendakwahkan agamanya ini kepada manusia lainnya, ya. Maka teman-teman, mintalah sama Allah, ya, minta sama Allah. Dan ini pun yang pernah saya minta kepada Allah, ya, di masa lalu, ya, hingga Allah sekarang izinkan, ya, saya hadir di hadapan teman-teman. Apa yang saya minta dulu kepada Allah, ya, ya Allah, ya, hamba meniatkan untuk mewakafkan diri ini, ya, untuk agamamu, ya. Karena teman-teman, ketika kita mewakafkan harta itu udah biasa, ya, mewakafkan rumah udah biasa, ya, uang udah biasa, tapi apa yang jarang? Yang jarang adalah kita mewakafkan diri kita, karena justru yang paling berharga selain harta, ya, setelah harta dan yang paling berharga adalah jiwa kita. Ini cuma satu, ya. Minta sama Allah untuk, ya Allah, hamba mewakafkan diri hamba untuk agamamu, ya, untuk menolong agamamu. Pakailah tangan ini untuk menolong agamamu. Pakailah lisan ini, ya Allah, untuk menolong agamamu. Pakailah tubuh ini, ya Allah, kaki ini, semuanya yang ada pada diri hamba ini untuk menolong agamamu. Ya, subhanallah, insya Allah Allah akan mendengarkan permintaan kita, teman-teman. Pelan, tapi pasti Allah akan tuntun kita menuju ke sana. Seperti apa yang sudah Allah berikan kepada saya hari ini, hingga bisa berbagi dengan teman-teman. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan Allah
berikan kita pahala yang luar biasa ya atas niat kita untuk bisa mencintainya sepenuh hati. Ya, itu teman-teman yang bisa saya bagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan acara ini kepada Teh Yani. Mangga silakan Teh Yani. Alhamdulillah pagi-pagi Bu Dewi. Tadi subuh sudah berderai air hujan, sekarang berderai air mata. Ya, kopi mana kopi? Hush, kopi mulu. Ya, bentar Teh Yani, bentar. Nah, ini ada kiriman dari dari kakak saya tercinta nih ya. Beliau hadir nggak ya? Tapi beliau ngirim pesan nih ke WA ya, Masya Allah. Beliau ngirim Bu Retno, ada nggak Bu Retno-nya? Ada Bu Retno nggak? Belum hadir. Enggak. Ya, beliau berarti hanya kirim pesan. Ya, ini kata beliau ya. Cinta adalah satu kata yang ada di dalam rasa. Ya, beliau memang orangnya puitis banget gitu ya. Dan saya kalau lagi galau minta sama beliau, Mbak kirimin kata-kata indah dong gitu ya. Karenanya orang bisa melakukan apa saja, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Cinta adalah sesuatu yang abstrak, tapi dampaknya nyata. Karenanya, nyawa pun rela diserahkan ataupun dihilangkan. Cinta adalah sebuah ungkapan tanpa kata, yang karenanya dunia dan seisinya ini pun tiada makna tanpanya. Cinta adalah warna tanpa rupa, yang karena adanya lah dunia ini penuh asa akannya. Cinta itu bisa membuat orang menjadi hidup ataupun mati tanpa makna. Kalau semua yang mendasari cinta itu tak berlandaskan aturan yang telah mengadakan cinta itu. Kekasih Muhammad SAW, itulah sumber dari semua cinta yang ada dalam wujud rupa dan kata apa saja. Allah Sang Maha Segalanya, hanya cinta yang hakiki lah miliknya. Cinta kita karena apapun dan untuk siapapun, sejatinya adalah implementasi dari cinta kita untuk Sang Kekasih keabadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu teman-teman. Begitu indah ya untayan kata-katanya. Semoga kita bisa mencintai Allah sepenuh hati, ya, sepenuh kecintaan, sepenuh kerinduan, ya, dan sepenuh kerinduan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, gimana Teh Yani? Mau ada sesi tanya jawab? Sebetulnya sesi tanya jawab itu yang minggu lalu belum terjawab semua Bu Dewi. Nah, ya, boleh. Mau kita bahas di hari ini kah? Masih ada waktu deh, satu pertanyaan aja ya. Karena abis ini kita akan ada kajian tafsir, ya silakan. Kajian tafsirnya libur dulu minggu ini karena dari pematerinya, beberapa pemateri sedang kondisinya kurang sehat. Minta doanya berarti ya teman-teman. Guru-guru kita ya sedang dalam keadaan kurang sehat, insya Allah. Allah lagi mengangkat derajat mereka ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan aja Teh. Ya, saya bacakan ya Bu Dew, mohon disimak. Tidak siaran ulang. Bulan Agustus kemarin, suami saya ketahuan oleh saya sedang merayu-rayu perempuan lain di HP-nya. Otomatis saya marah besar karena sudah di luar dari batas. Terus HP-nya itu saya ambil sampai sekarang. Sekarang suami kewalahan karena nggak ada HP untuk info pekerjaan. Tapi saya benar-benar trauma selain ketahuan sedang merayu, suami juga tidak bisa menundukkan pandangannya dari perempuan lain. Bagaimana caranya ya, saya bingung. Di sisi lain HP itu butuh untuk info kerja, tapi saya takut dia kayak gitu lagi. Kalau saya tegur, dalihnya cuma bercanda, padahal kan nggak boleh. Segitu aja Teh, mohon pencerahannya. Iya. Ini yang curhat begini nggak cuma satu, ya banyak. Ya memang inilah dampak pahit dari demokrasi kapitalisme ya teman-teman ya. Buah pahit ya dari demokrasi kapitalisme. Kenapa? Karena demokrasi kapitalisme ini mengusung kebebasan individu. Nah, sehingga akhirnya individu-individu itu merasa bebas melakukan apa saja. Ya, mungkin ya kita tidak mengadopsi ide kebebasan itu, tapi
karena kita hidup dalam sistem yang sama, ya, kita akan terkena dampaknya. Salah satunya mungkin keluarga terdekat kita yang terkena dampaknya. Mereka menjadi penikmat ya dari kebebasan itu, ya, atau menjadi pelaku kebebasan itu. Kita akan kena dampaknya sedikit atau banyak, dan itu sangat mempengaruhi betul-betul ya, apalagi itu kalau menimpa keluarga kita, apalagi menimpa pasangan kita, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, teman-teman, itu pesan cintanya sebetulnya ya. Ketika kita tadi saudara kita menanyakan apa yang dilakukan, adalah pertama baca dulu pesan cintanya. Ya. Keadaan dunia saat ini, keadaan sistem kehidupan yang kita alami saat ini adalah keadaan yang tidak ideal, ya. Keadaan di mana tidak memakai hukum-hukum Allah, ya. Hukum Allah tidak diterapkan, sehingga kita itu pesan cintanya dari Allah, ya. Dan mungkin selama ini ya kita juga abai ya terhadap kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran. Mungkin selama ini kita juga abai, sehingga sekarang kita kena dampaknya. Jadi tidak salah ya, maha benar Allah dengan segala firman yang berdasarkan firman Allah di dalam surat ayat 30 bahwa apapun musibah yang menimpa kalian adalah akibat dosa kalian sendiri, akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Ya, jadi termasuk hal yang menimpa kita dan keluarga kita itu akibat dosa kita. Setidaknya yang paling nyata itu ya dosa meninggalkannya amar ma'ruf nahi munkar selama ini. Kita tidak pernah berusaha mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran, sehingga sekarang makin banyak yang melakukan kemungkaran sampai kita sendiri bingung bagaimana mencegahnya karena sudah terlalu banyak, kan begitu ya. Yang pertama adalah banyak beristighfar dulu kepada Allah, banyak bertobat dulu, bahwa sadari betul ya itu bukan salah suami kita, semata-mata salah suami kita, tapi mungkin salah kita, bukan mungkin ya, sudah jelas itu pasti salah kita juga, ya, salah kita juga. Yang kedua ya, pokoknya perbanyak istighfar, sadari itu kesalahan kita. Yang kedua adalah kemudian mohon petunjuk kepada Allah ya. Karena yang paham tentang suami kita adalah kita sendiri. Mohon petunjuk kepada Allah bagaimana caranya untuk memperbaiki beliau gitu ya. Karena begini teman-teman ya, kadangkala ya ada pasangan-pasangan yang kalau berat dalam urusan rumah tangganya, yang lebih tambah bikin berat itu ketika ya seorang istri, biasanya curhat ke saya kan istrinya ya, seorang istri itu merasa menjadi korban. Seorang istri merasa harusnya kan suami saya mendidik saya gitu ya, harusnya kan dia begini harusnya. Nah itu berarti dia sedang di posisi sebagai korban, dan itu akan bikin berat masalah ya, akan bikin berat masalah karena dia sebagai korban itu kan maunya dia yang difahami. Tapi silakan teman-teman keluar dari zona sebagai korban itu ya. Bisa jadi Allah menitipkan suami kita sebetulnya. Mungkin dia sekarang belum ideal ya menjadi pemimpin, pendidik kita dan seterusnya. Tapi sebetulnya mungkin hakikatnya Allah sedang menitipkan dia untuk diperbaiki oleh kita. Allah nggak mungkin salah pilih untuk kita. Dari miliaran manusia di muka bumi ini, dialah laki-laki terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Ya. Allah bisa aja memilihkan mungkin ustadz siapa untuk kita ya. Tapi dia bukan laki-laki terbaik buat kita. Yang terbaik adalah yang sekarang ada di hadapan kita, ada di sebelah kita, tidur bareng sama kita, hidup bareng sama kita, itu laki-laki terbaik. Tapi kok kayak gini misalnya ya menurut kita, ya mungkin karena Allah kebaikan yang masih tertanam di dalam, yang masih ketutupan ya dengan virus-virus. Nah ini tugas kita sebagai istri untuk bagaimana memperbaiki suami kita tadi. Ya. Teknisnya bagaimana, dilema ya kalau kasus ini, khususan untuk kasus ini gitu ya, dengan menahan HP suami tapi pekerjaannya terbengkalai, tapi kalau nggak menahan khawatir gitu ya, khawatir. Nah teman-teman, khawatir itu bagus ya, tapi lihatlah kekhawatiran kita, apakah kekhawatirannya karena Allah atau bukan ya, apakah kekhawatiran kita seperti karena cemburu atau betul-betul kekhawatiran karena suami tidak mau terjerumus lagi kepada kemaksiatan. Itu nanti akan berbeda efeknya ya. Kalau kekhawatiran ya suami terjerumus pada kemaksiatan, ya sampaikan ya. Tugas kita kan hanya menyampaikan teman-teman, nasihati dia, nasihati beliau gitu ya, tentang bahwa hal itu adalah salah ya, nasihati. Dan nasihati itu bisa jadi ya langsung diterima atau tidak, ya nggak apa-apa. Kalaupun perlu menasihatinya sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya nikmati aja gitu ya. Nah ini akan lebih berat rasa khawatirnya itu ketika dibumbui oleh memang rasa cemburu ya,
ya wajar lah ya. Kalau perempuan nggak ada rasa cemburu, ya siapapun pasti memiliki rasa cemburu, itu wajar. Nah, jadi dua khawatir ini ya, khawatir dan rasa cemburu, ya khawatir suami terjerumus lagi kepada maksiat ya, dan rasa cemburu itu lebih besar mana? Jangan sampai lebih besar rasa cemburunya. Ya karena akhirnya kalau lebih besar rasa cemburunya, menasehati suami nanti nggak dapat pahala, ya. Nggak dapat pahala teman-teman. Ya, karena sebetulnya kita pengen suami berhenti itu karena kita cemburu. Itu nggak dapat pahala, akan sia-sia. Itulah dikatakan nanti kita merasa sudah beramal, menasehati, ternyata di hadapan Allah kita nggak diterima karena dia menginginkan dunia, efek lain, yaitu supaya saya nggak cemburu lagi, supaya suami nggak sama perempuan lain itu karena supaya saya nggak cemburu, supaya dia cuma milik saya aja, kan gitu ya. Jadi nggak diterima amalnya. Luruskan niat menasihati suami ya, terutama apa teman-teman? Yang pertama, libatkan Allah, ajak Allah ya. Ya Allah, hamba berniat untuk menasihati dia karenamu ya Allah, karena itu adalah sebuah maksiat. Kalaupun ada dalam diri hamba rasa cemburu, ya Allah, hamba mohon ampun jika rasa cemburu ini lebih besar daripada rasa khawatir dia untuk bermaksiat, karena itu adalah melanggar perintah Engkau. Hamba mohon ampun ya Allah atas rasa cemburu yang begitu besar ini. Nah, minta ampun sama Allah. Ya Allah, temani hamba ingin menyampaikan nasihat kepada beliau, kepada suami hamba. Engkau maha tahu apa nasihat-nasihat yang paling cocok untuk dia. Tuntun ya Allah lisan ini untuk memberikan nasihat yang terbaik untuk dia. Ya, dalam hal apapun, mungkin tidak dalam hal ini saja teman-teman ya. Menasihati suami itu jangan karena merasa tidak nyaman, tapi nasihatilah karena itu adalah perintah Allah untuk menasihati. Ya. Nah, dan ingat libatkan terus Allah, minta petunjuk kepadanya, apa yang harus dilakukan ya. Jadi saya juga tidak bisa memberi saran ya yang secara teknis, maksudnya apakah HP itu tetap dipegang atau tidak ya, teman-teman. Silakan ibu yang bertanya, minta petunjuk aja sama Allah bagaimana jalan yang terbaiknya. Karena yang paling paham tentang suami pun adalah istrinya sendiri gitu ya. Ya, apakah efeknya tetap ditahan itu ya? Gimana ya? Kalau nggak ditahan bagaimana ya? Apakah nanti malah tambah runcing dan seterusnya? Apakah nanti akhirnya resikonya kelaparan dan seterusnya? Itu kan perlu pertimbangan ya. Kondisi keluarganya saya kurang paham gitu. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa memberi masukan. Saya hanya memberikan masukan secara umum saja. Tadi minta petunjuk kepada Allah ya. Tobat dulu ya, kalau bisa salat tobat, kemudian minta petunjuk kepada Allah, setelah itu minta ditemani oleh Allah ya untuk menuntun lisan kita dan titipkan ya sama Allah hasilnya, titipkan sama Allah hati kita dan hatinya ya, terutama hati kita yang dititipin ya, hati kita dan hati dia itu yang menggenggam itu Allah ya, tapi akan sangat berat kalau hati kita yang masih galau, nggak siap gitu. Maka teman-teman yang paling utama itu titipkan hati kita, minta sama Allah agar hati kita dilembutkan, hati kita dikuatkan dalam menghadapi keadaan apapun gitu ya. Untuk merubah suami mah gampang teman-teman, tinggal bilang apa? Tinggal bilang kun ya. Tapi yang sulit itu sebetulnya adalah merubah diri sendiri. Bagaimana kita tetap bisa posisi nyaman dalam keadaan apapun yang Allah berikan, itu PR-nya. Ya. Jadi PR itu bukan bagaimana memperbaiki suami. Ingat tadi suami itu adalah figuran. PR-nya adalah kita memperbaiki rasa kita tadi ya. Mungkin rasa khawatir, rasa cemburu dan seterusnya. Itu yang perlu kita perbaiki, rasa tidak nyaman. Itu yang harus kita kelola dulu gitu. Sehingga kalaupun kita sudah menasehati tapi suami belum berubah, kita nggak terlalu beban gitu ya. Karena kita sudah bisa mengelola hati kita. Sudah mengelola rasa kita tadi, rasa cemburu kita, rasa tidak nyaman kita, rasa khawatir kita sudah kita kelola. Jadi kita tenang gitu lah menghadapinya, walaupun suami masih seperti itu. Walaupun masih nasihat kita belum mempan, kita tenang. Karena kita sudah clear dengan diri kita. Ingat ya, pemeran utamanya kita, berarti PR-nya sesungguhnya dari masalah kita itu adalah kita, bukan dia. Dia cuma figuran. Ya. Setelah kita selesai dengan diri kita, maka silakan. Ya, terus ikhtiar. Ya. Ikhtiar untuk menyelesaikan figuran tadi ya. Tapi gampang kok nyelesain figuran itu, sudah disiapkan sama Allah kan, inna ma'al usri yusra ya. Jalan keluarnya sudah selesai, sudah ada, maksudnya jalan keluarnya sudah ada, tinggal kita jangan salah fokus ya. Jangan salah fokus tadi, fokusnya memperbaiki suami, bukan perbaiki kita. Bikin kita nyaman, bikin kita tidak cemburu lagi, bikin kita tidak galau lagi. Itu PR-nya ya. Banyak kok ya teman-teman yang seperti itu, bahkan ada kasus suaminya betul-betul ingin menceraikan dia karena sudah tidak cinta lagi. Udah nggak cinta mau gimana? Ya bahkan udah diusir-usir sama suaminya gitu ya. Tapi
Ya, saya cuma bisa nasihati kayak tadi aja gitu ya. Minta petunjuk sama Allah, bergantung total kepada Allah. Titipkan, minta temani dan titip. Masya Allah ya, akhirnya ada yang bersatu lagi ya. Banyak ya. Beberapa itu ya bersatu lagi ya. Bahkan saya belum mendengar yang akhirnya bercerai ya, yang konsul ke saya sih ya. Pokoknya justru yang laporan itu bersatu lagi, Masya Allah gitu ya. Bisa bersatu lagi, yaitu bergantung total kepada Allah. Jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus memperbaiki diri, fokus kepada Allah. Apa pesan cinta dari Allah? Nah itu. Insya Allah Allah bukakan, mudahkan jalan keluar. Ya, seperti itu. Itu Teh Yani, satu aja ya hari ini. Ya, Bu Dew. Siap. Ya, insya Allah. Sudah jam 7:10 nih Bu Dew. Kita tutup aja berarti ya. Ya, insya Allah. Insya Allah nanti dilanjutkan kembali Sabtu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Dewi atas, kalau kata teman-teman di sini, Bu Dewi udah bikin baper pagi-pagi. Baper ya, bukan lapar ya. Ya plus minus lah, baper sama lapar. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Sabtu depan. Baik teman-teman, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yani dakil khair Bu Dewi. Amin. Maaf batin. Sama-sama Bu izin live. Jazakallah khairan Bu Dewi. Wa iyaki. Ya Ira. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah khair ya Teh Yani, Teh Dewi. Ya. Wa iyaki ya, mangga ya. Iya, mangga. Makasih banget sama Teh Dewi, kangen banget nih dari jari-jarinya Sekadini, suka kalian tinggal. Iya Bu, peluk jauh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau les ini. Mangga. Jazakallah Bu Dewi. Iya Ki, mangga. Jazakallah Bu Dewi, Teh Yani pamit ya. Assalamualaikum. Ya, mangga. Pamit ya Bu. Iya Bu, mangga. Jazakallah Teh Yani pamit ya. Assalamualaikum. Mangga.